belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Pedas yang membuat lidah membara, rasa manis yang mengesankan seakan ada di surga, aroma rempah-rempah yang menggetarkan selera. Ribuan makanan dan minuman lezat menyebar di pulau-pulau antara dua samudera. Ya, inilah kita, Indonesia. Tapi tak seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang mendunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik lezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara jadi cerminan betapa beragamnya negeri kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusianya. Riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah penaklukan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo kita telusuri jejaknya. Dahulu, ada satu tujuan yang diincar di seluruh dunia. Tak disangka, tempat itu adalah timur Indonesia. Para penjelajah menuju Maluku dan Maluku Utara. Tanah surga tumbuhnya rempah-rempah. Dari sanalah orang-orang kemudian berlayar ke Jawa. Para pedagang Arab menetap di pesisir utara, sedang selatan Jawa masih erat dengan Belanda. Tempat yang bertanah basah dihujani keringat warga yang menjalani tanam paksa. Padi mereka direnggut, hanya disisakan tebu dan gula. Lalu di utara Sumatera, tempat pedagang Cina seringkali bersinggah, ada satu tanaman unik yang ratusan tahun membentuk selera pedas warganya. Dan tak jauh dari sana, Aceh jadi pelabuhan penghubung Maluku dengan para pedagang asing. Menjawab misteri di balik masakan-masakannya yang kaya bumbu, meskipun tak ada rempah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Gerbang masuk Nusantara tak hanya di Maluku dan Aceh. Ada Sumatera Barat yang juga melahirkan jiwa-jiwa perantau. Dan karenanya butuh masakan yang bisa bertahan lama menemani perjalanan. Beralih ke seberang lautan, ada tempat singgah lain orang Spanyol dan Portugis dari Maluku, Sulawesi Utara. Tapi dari besarnya jalur niaga rempah ini pun ada daerah yang tidak tersentuh olehnya. Di pedalaman Kalimantan, tempat satu para penguasa alam, suku Dayak. Ribuan tahun tinggal di dalamnya, tak ada yang lebih mengenal hutan daripada mereka. Mereka pun memasak dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari yang biasa dipakai seluruh dunia. Zaman telah berganti. Kisah panjang lahirnya masakan-masakan yang sering kita jumpai kini telah bercampur dengan kemajuan zaman. Kini, kisah panjang itu terancam menjadi sebatas legenda. Karena nyatanya, sedikit kesadaran kita untuk mencatat lalu menceritakan kembali kekayaan kuliner Nusantara. Sedikit kesadaran kita untuk mengisahkannya lebih dari sekedar resep dan hidangan di atas meja. Padahal, tanpa mencatatnya, cerita tentang bagaimana sebuah masakan muncul di masa lalu, bagaimana mereka berubah dan berkembang, akan lebur bersama waktu. Semua akan terkubur di telan roda zaman yang terus melaju. Pada akhirnya, resep semua masakan kita ada dari nenek moyang. Tugas kita adalah mempertahankan kualitas itu semua, bahkan mengembangkan resep-resep turunan hingga bisa lebih baik.
tugas kita menjaga semua ini turun-temurun sampai ribuan tahun lagi. Itulah mengapa Kok Bisa akan menyajikan Nusantara Rasa, sebuah serial tentang kisah kuliner dari ujung barat sampai timur Indonesia. Dan kita nggak sendiri, kita akan berkolaborasi dengan chef keren satu ini. Hai guys, saya Chef Arnold, CEO Digita Rasa. Bersama Kok Bisa, kita akan membahas masakan-masakan Nusantara dengan tema Nusantara Rasa. Karena kita cinta dengan kekayaan kuliner Indonesia, maka dari itu kita ingin mengajak kalian untuk turut bangga dan juga melestarikan atas kekayaan kuliner Nusantara. Maka dari itu jangan lupa untuk saksikan semua episodenya ya. Ya, terima kasih Chef Arnold. Sekarang kita akan mulai dari sebuah masakan yang pernah jadi juara makanan paling nikmat sedunia, lalu menuju sejarah makanan di balik penjajahan, bahkan sampai harta karun kuliner yang diperebutkan semua orang. Perjalanan kita baru akan dimulai. Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Denny Sadiswara dari Layaria untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya, kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam. Bener juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwek atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen cyanida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya jadi tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
Makanan satu ini bisa kita bilang statusnya legenda, sempat terkenal gara-gara dibilang rasanya crispy, bahkan pernah juga dipilih jadi makanan paling enak di dunia. Inilah rendang. Dan gak kalah sama restoran cepat saji ataupun warteg andalan mahasiswa akhir bulan, rendang ini makanan yang gampang ketemu di tiap belokan jalan. Dan mungkin kalau soal enaknya rendang, kita semua mungkin udah setuju. Tapi yang bikin banyak orang penasaran, rendang ini katanya bisa bertahan sampai setahun lamanya. Apakah ini benar adanya? Untuk bisa ngejawab pertanyaan itu, kita mesti tahu dulu apa kunci di balik reputasi rendang. Nyatanya, ada resep bumbu rahasia yang bahkan udah ada sejak ratusan tahun sebelum rendang itu sendiri. Di baliknya, ada olahan buah kelapa yang diperas yang bernama santan. Bahan yang sebenarnya sering kita temui di dapur ibu kita. Saking uniknya karena make perasan kelapa buat masak daging, orang bule dulu sampai ngira kalau santan di rendang itu tuh susu yang dihanguskan. Ya, sejak abad ke-13 buat orang Sumatera Barat, pohon kelapa itu sama pentingnya kayak padi. Tapi gimana pun juga, ya santan itu sekedar bahannya aja. Untuk bisa ngebuat rendang yang sempurna, rahasianya juga terletak di cara bikinnya. Buat orang-orang Minangkabau, rendang itu hidangan spesial, makanya cara bikinnya pun juga spesial. Semua langkahnya mesti dilakuin benar-benar teliti dan sabar. Pertama-tama, kita mulai dari nyiapin panci yang tepat. Lalu milih dan motong kelapa, diparut, dan diperas sampai jadi santan. Lalu bagian inilah yang bikin enak dan bikin awetnya. Bumbu dan rempah-rempah untuk rendang kita siapkan. Kalau udah, semuanya dihalusin, lalu dimasak. Nanti di akhir menu utamanya kita campur daging sama santannya. Disinilah kesabaran diuji. Biar kalian tahu, masak rendang itu butuh seenggaknya 4 jam. Ya, sungguh sangat lama. Ngaduknya mesti pelan-pelan biar semua rasanya bisa meresap sempurna sampai akhirnya bisa disajin di atas meja. Dan biasanya setelah ngabisin berjam-jam sampai makanan ini jadi, saking enaknya cuma butuh sekali kedipan mata buat ngabisinnya. Rendang itu identik sama kata petualangan. Awalnya banget orang India lah yang datang bertualang dan pertama kali ngenalin santan ke orang pesisir Sumatera lewat kari. Ya, alias bisa dibilang rendang itu ibarat keponakannya kari. Seiring waktu, santan yang awalnya cuma ada di 2 daerah pelabuhan ini jadi terkenal dan nyebar sampai ke kota-kota tetangga 100 km jauhnya. Dibanding suku lain di seluruh penjuru Nusantara, ada satu ciri khas Minang yang paling kuat, merantau. Rendang jadi bekal yang bisa tahan di perjalanan mereka selama berhari-hari bahkan seminggu. Tapi apakah benar rendang tahan setahun? Faktanya enggak juga. Meski sebenarnya seminggu pun udah bisa dibilang sangat awet kalau dibanding makanan-makanan lain, awetnya rendang ini ternyata berkat kandungan rempah-rempahnya yang bisa ngusir bakteri yang bikin makanan busuk. Apalagi keawetannya bisa dicapai tanpa pengawet buatan, tanpa diangetin, dan tanpa dimasukin kulkas yang pastinya 500 tahun lalu belum ada. Jadi intinya jangan nyoba-nyoba makan rendang yang udah dibikin dari lebaran tahun lalu. Sekarang mari berkemas. Kita pergi ke daerah lain di Indonesia di mana orang-orangnya terbiasa sama masakan yang rasanya amat berlawanan. Berikutnya kita akan berkelana ke Jawa Tengah. Dan seperti biasa, terima kasih. Meriah, megah, dan sangat beragam. Mungkin kata itu yang tergambar kalau ngelihat warna-warna makanan di bagian tengah Pulau Jawa. Dari banyak makanan yang terhidang, ada satu bahan istimewa yang selalu ada di tiap sajiannya. Ialah gula. Coba aja lihat, dari lauk, minuman, sampai sambal yang dibuat, butir-butir manis ini gak pernah terlewat untuk dicampur. Tapi dari mana sebenarnya kegemaran akan gula ini berasal? Kenapa masyarakat di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, suka makanan manis?
Dalam kisah Ramayana, ternyata Rama nggak cuma makan masakan manis. Jika kita beralih ke teks-teks Jawa kuno, popularitas rasa manis ini juga masih belum muncul. Memang dalam ajaran Hindu, rasa manis harus ada dalam setiap masakan. Namun rasa ini juga harus dilengkapi dengan 5 rasa lain untuk nyiptain keseimbangan yang harmonis. Kalau gitu, dari mana datangnya rasa manis yang menonjol dari masakan Jawa Tengah sekarang? Ya, mungkin kita mikir kalau kegemaran ini bisa dilacak sampai ke Jawa kuno, tapi ternyata baru muncul di zaman penjajahan Belanda. Saat itu, melawan 2 pasukan tentara di lokasi yang berbeda menguras habis kantong kas kolonial Hindia Belanda. Jadi untuk nyari duit, seorang gubernur jenderal berusul untuk memperlakukan tanam paksa. Ladang rempah dan padi dipakai untuk menanam hasil tani ekspor yang laku di Eropa. Hampir seluruh sawah di Jawa Tengah dipaksa untuk menanam tebu. Sebabnya, bertahun-tahun rakyat kelaparan karena kehilangan makanan pokoknya, nasi. Sehingga mereka harus bertahan hidup dengan menggunakan air perasan tebu untuk memasak. Inilah kenapa warga Jawa Tengah lebih terbiasa dan gemar akan rasa manis. Setelah tanam paksa dicabut pun, produksi gula nggak berhenti. Swasta Belanda dan sultan-sultan dari Keraton Solo dan Yogyakarta mengambil alih pabrik dan ladang tebu. Hal ini bikin keraton untung berkali-kali lipat, sampai-sampai gaji priai yang biasa dibayar dengan tanah diganti jadi hasil ekspor gula. Seiring waktu, walaupun perselisihan masih ada, pertukaran budaya tetaplah terjadi. Keraton yang sering menerima tamu dari Belanda lama-kelamaan muncul ketertarikan akan kulinernya. Makanan yang cuma bisa kita dapetin di restoran Eropa, ternyata bisa kita temuin versi lokalnya. Contohnya selat Solo atau yang juga dikenal dengan nama bistik Jawa. Rasanya manis gurih dengan sedikit asam dari saus mustard dan cuka. Gimana cara masaknya? Masakan satu ini unik banget. Walaupun kelihatannya kayak makanan barat, cuma ada bumbu-bumbu yang bikin makanan ini lokal banget. Pertama, daging khas dalam yang udah dibumbui sama bumbu lokal ini akan digoreng dulu. Kalau udah kecoklatan, ditiriskan dan kita akan lanjut bikin kuahnya. Di wajan, kita akan tumis bawang merah dan tomat, lalu kita akan tambah air. Setelah mendidih, masukin daging yang udah dipotong serta bumbu-bumbu blasteran ini. Sekarang sambil kita tunggu sampai semuanya meresap, kita bisa bikin sausnya. Saat dimakan, saus ini biasanya dicampur sama kuahnya biar makin nikmat. Saat semuanya menyatu dan meresap, sudah siap kita sajikan. Jangan lupa ditambah acar dan pelengkap lainnya. Pada akhirnya, cita rasa khas sebuah budaya tidak hanya muncul lewat tradisi, namun juga lewat masa sulit yang harus mereka lewati. Dan lewat masa sulit ini, kita juga dihadiahkan pertukaran budaya yang bikin para wisatawan gak bosen-bosen keliling Indonesia. Ngomong-ngomong soal wisata kuliner, kita telah berjelajah ke berbagai pelosok Nusantara. Ngelihat ragamnya masakan khas Indonesia yang macam-macam, dan sekarang kita jadi tahu kenikmatan sebuah masakan tidak hanya dari rasanya yang kaya akan rempah, tapi juga tiap sendoknya yang ternyata punya banyak cerita. Dan seperti biasa, terima kasih.